Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap penglingsir, tokoh adat, wabil khusus Kandatiang, Pak nah betul juga ini ya, ini gunung ini berpengaruh ini, Pak Kandatiang, Pak Mardisah, benar ya, Pak Mardisah, Pak Mardis sebenarnya panggil, yang selalu panggil beliau kalau datang ke pendopo, Kanda Pak Mardi, Kanda Pak Mardi. Nggak pernah, sahnya nggak pernah ada dulu. Di sini saya dengar sahnya tadi. Ini bikin kita kelegot gunung ini ya. Yang saya hormati saudara saya, mana ini Pak Haji Bayu. Ini pas mau dihormati hilang ini. Sholat ya. Nah, yang saya hormati dan muliakan Al-Mukarram Kandatian Haji Agub Bawazir, anggota DPRD dari Partai PAN, Pak Ubaidillah. Kemudian insya Allah ini bulan Agustus sebentar lagi anggota DPRD kita yang memiliki suara paling tinggi di PAN Lombok Timur ini ya. Kemudian yang saya hormati Wakil Bupati Lombok Timur beserta Ibu. Yang saya hormati mantan pacar Hajah Raya Layan, seluruh tamu kehormatan tiang, tokoh-tokoh kami yang dari Sembalun, dari seluruh desa yang ada sekecamatan Sembalun, yang tidak dapat yang sebutkan namanya satu persatu, yang hormati sekali lagi dan banggakan, tim pemenangan kecamatan Kordes Kecamatan Sembalun, kemudian dari tim Sri Kandi, dari Korcam sampai Kordesnya semua, dari tim Kartini, dari Korcam sampai Kordesnya semua, dari RH21, seluruh pejuang-pejuang yang lain yang tidak terdaftar namun sudah masuk dalam perjuangan-perjuangan ke depan, yang saya hormati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah wasbillah, bersyukur kita kepada Allah. Sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga acara pengukuhan tim yang baru saja sudah kita saksikan bersama cukup hikmat, cukup bagus, dan tentu harapan kami adalah loyalitas atau kesetiaan, perjuangan mati-matian, perjuangan tidak pernah mengenal lelah demi cita-cita kita bersama, demi visi misi kita tercapai, yaitu Kabupaten Lombok Timur yang lebih baik. Saya bicara Kecamatan Sembalun. Kecamatan Sembalun itu bagi pribadi saya, Pak, adalah satu-satunya kecamatan yang memiliki nilai historis dan nilai sejarah dari sisi wisata yang luar biasa. Ini yang belum terjamah dengan maksimal. Ini yang belum diatur tata ruangnya dengan begitu bagus. Sehingga masih kelihatan ada sebutan-sebutan kurang layak, ada sebutan-sebutan banyak sampah, ada sebutan-sebutan yang minor terhadap keberadaan kita di Sembalun ini. Dan ini siapa yang punya tugas untuk melakukan normalis? Siapa yang akan menormalkan semua ini? Tidak lain adalah pemerintah. Tidak lain adalah pemerintah. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi malam duduk di beberapa tempat menyerap aspirasi daripada masyarakat. Ternyata apa yang kami bayangkan, apa yang kami lihat selama ini tersebut semua dalam diskusi-diskusi itu. Tidak kalah lebih lagi para pemudanya. Pemudanya tadi malam punya usulan yang luar biasa. Karena saya anggap itu nilai daripada wisata yang dia tumpahkan dalam diskusi itu luar biasa bagusnya.
Apa yang saya sampaikan kepada mereka? Nggak usah deh, saya janji saya bilang. Anda buat surat pernyataan dan saya tanda di situ. Penataan lapak misalnya, apa beratnya kita buat lapak? Nggak ada beratnya. Kemudian bagaimana mensiasati namanya sampah yang sekian banyak? Satu kecamatan ini wajar kalau kita memberikan sentuhan yang istimewa. Wajar. Kenapa? Karena di sini dia wisatanya Lombok Timur itu. Di Kecamatan Sembalun. Untuk di daerah utara. Tidak ada yang lain, Pak. 21 kecamatan di Lombok Timur. Yang luar biasa wisata kita adalah untuk daerah utara. Kecamatan Sembalun. Untuk daerah selatan, misalnya, nah sekarang kan ada dua pilihan. Kalau ada bule, kalau ada wisatawan, kalau ada domestik kita yang di Jakarta, di Bandung, dari mana-mana, yang ingin bagaimana supaya mereka bisa merasakan, bukan, ingin merasakan Bogor, ingin merasakan Bandung di ketinggian, tinggal dia masuk ke Sembalun. Di Bogor, di Bandung tidak punya Segara Anak, kita punya Segara Anak. Kelebihan kita dibanding daerah lain cukup tinggi, cukup banyak. Apa yang kita tidak punya di sini, Pak? Mereka mau masuk hutan, hutan kita sepanjang jalan. Kemudian mau pasir putih misalnya. Mereka mau pasir putih, jangankan putih, pasir pink saja kita yang punya. Jadi dua kecamatan ini, satu di utara dan satu di selatan Kecamatan Jeruwaru itu, ini akan menjadi prioritas ke depan untuk wisata. Ya. Apakah kita bisa? Bagaimana tidak bisa? Orang Anda punya anggaran 3,3 triliun kok. Makanya saya bilang, setiap ada diskusi kami tadi malam, buat surat pernyataan saya bilang. Karena sudah saya ukur, paling-paling satu titik yang diinginkan itu tidak lebih dari 3 miliar, dari 4 miliar. Kalau kita bicara 3, 4 miliar, 15, 10 miliar misalnya, untuk Sembalun kecil, Pak. Kacang. Tidak ada apa-apanya. Dibanding apa yang akan didapat oleh pemerintah Lombok Timur dari sisi pendapatan asli daerah. Sekarang kita membangun sekali. Untuk merehab bangunan yang sekali mungkin 20 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tapi selama setelah itu jadi, dari tahun pertama dia jadi sampai 15 tahun, 20 tahun, kita bisa meraup yang namanya pendapatan asli daerah. Saya bilang, kita beri tanah 5 hektar misalnya di yang kemarin Pak Mugni, Biluk Petung, ya. Kita beri tanah 5 hektar di Biluk Petung misalnya di situ. Kemudian kita buatkan di jalan khusus. Itu kita tempatkan TPA. TPA ini dikawal oleh adanya UPTD kebersihan. Khusus Kecamatan Sembalun dan Jeruwaru. Bagaimana bersihnya kota Sembalun ini? Tidak ada lagi itu. Kemudian kotoran-kotoran yang ada, maaf ini, sampah-sampah yang ada di Gunung Rinjani apa segala macam ini, itu harus tanggung jawab TNGR. Turunkan oleh TNGR semuanya sampah-sampah itu. Maka tidak lagi disebut sampah banyak. Tidak ada istilah itu. Tidak ada itu. Jadi kalau ini sudah bersih, maka masyarakat Sembalun tinggal menikmati hasil dari dagang-dagang semuanya, kemudian dari petani-petani semuanya. Orang naik kemari, begitu dia pulang, bawa stroberi. Stroberi mereka bawa pulang. Ya, pulang dari sini orang bawa bawang putih. Pulang dari sini mereka bawa sayur, bawa ada wortel, ada segala macam. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Lapak. Teratur mereka semuanya di situ. Lawang punya lapak, Bumbung punya lapak, titik-titik yang tempat sekarang orang ramai-ramai buatkan dia lapak di situ, maka ini akan mencerminkan Sembalun yang bersih, Sembalun yang teratur, Sembalun yang sehat. Apalagi yang dicari? Kan hanya dua mata pencaharian kita di Sembalun ini. Yang pertama dari pertanian, yang kedua dari wisata. Luar biasa hebatnya.
hanya belum dikelola secara maksimal yang namanya wisata itu. Banyak memang ini kita lihat pila, banyak di sini. Tapi semua akan ada peraturan bupatinya ke depan untuk apa? Untuk mengatur semua hal-hal yang jangan sampai menimbulkan bencana-bencana. Kita ingin yang namanya Sembalun ini tetap sehat, tetap rapi, tetap baik. Tidak terkenal lagi ada longsor. Ya. Di mana ada longsor, kalau jalan negara ini itu tanggung jawab daripada pusat. Tapi kalau longsornya di pedesaan kita di situ, itu tetap tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, sehingga tidak boleh ada bencana. Apa yang kita lakukan? Membuat peraturan bupati. Di sini, oke, Anda punya tanah, tapi yang ini saja sebelahnya bisa dibangun. Sebelah sini silakan tanami pohon-pohon di situ. Harus diatur ke depan. Sehingga masyarakat Sembalun tidak akan pernah was-was terhadap terjadinya bencana-bencana ke depan. Kemudian yang kedua, masalah pertanian. Saya tahu di mana-mana saya duduk selalu petani ini bertanya, Pak, pupuk Pak. Saya bilang kalau pupuk itu yang layani Bapak Ibu sekalian dari tahun 89 itu ya saya di sini. Dari tahun 89 yang layani Kecamatan Sembalun saya di sini. Sampai pernah ada datang direktur pupuk dulu di sini, saya minta, Pak, tuker saja sama distributor lain di Sembalun ini, saya bilang. Kenapa Pak Haji? Nggak pernah dapat untung saya di sini. Rugi transportasi Pak, saya bilang. Karena tidak ada lagi yang namanya daerah remote. Kalau dulu kita dikasih Sembalun senang kita. Kenapa? Karena ada daerah remote-nya. Jadi biaya harganya lebih rendah daripada harga yang di bawah. Sekarang tidak ada, harga sama. Nah, yang sangat menyakitkan adalah pada tahun 2013, 2018 saya jadi wakil bupati. Pada saat itu, pupuk saya berusaha bagaimana melakukan normal terhadap data, normal terhadap harga, normal terhadap kebutuhan, normal terhadap subsidi yang ada. 5 tahun saya jaga dulu. Begitu saya lengser, tidak jadi bupati, karena teman-teman di Sembalun tidak milih saya. Lebih-lebih dulu yang menjadi musuh besar saya adalah nih, calon wakil ketua yang sekarang, termasuk kanda saya ini, Haji aku bawa sini gitu. Jadi rival banyak sekali rival kita dulu. Alhamdulillah pada saat bergabung semua. Kita bergabung semua. Kenapa? Karena beliau ingin mencoba. Visi misi beliau sama dengan saya ternyata. Ya. Tapi visi misi beliau ini tidak kesampaian oleh bupati terpilih. Nah sehingga, sekarang kita pilih Haji Heru saja ini, ya, supaya visi misi kita bisa, insya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bertanya masalah bagaimana kondisi pupuk ke depan itu, saya tidak akan mengatakan kiri kanan. Yang jelas Haji Iron jadi bupati terima pupuk Bapak Ibu normal kembali. Jumlahnya normal, harga subsidinya normal, urea yang sekarang tidak diberikan menjadi diberikan, karena itu tanggung jawab daripada pemerintah Lombok Timur ke depan. Ya, nggak perlu pakai KTP, orang uang kita punya kok pakai barcode segala macam, nggak ada ke depan itu. Ya, nggak ada yang seperti itu, insya Allah. Lebih-lebih, ya, ini betul ini, ya, ini harus kita adakan perubahan-perubahan. Demi apa? Demi masyarakat petani kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini secara keseluruhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya banyak masukan bahwa kita khususnya di Lawang itu kekurangan air dan sebagainya katanya. Pernah ada proyek-proyek tapi tidak kesampaian. Nah ini jadi tanggung jawab pemerintah daerah ke depan ini. Mudah-mudahan, karena sekarang yang jadi presiden itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang kita perjuangkan berkali-kali. Sekarang beliau baru bisa masuk jadi presiden. Allah ridho, Bapak Ibu pilih tiang misalnya yang jadi bupati, kemudian sebagai Ketua Gerindra, maka akan nyambung semuanya kepada menteri-menteri yang ada. Maka akan seperti 2013, 2018 yang dulu.
Bapak Ibu masih ingat itu? 2013, 2018. Berapa kali dia landing Menteri BUMN di lapangannya Ibu di situ? Berapa kali mereka datang menteri-menteri? Kita bawa ke sini. Harga bawang merah jatuh. Abah waktu itu. Harga, bukan bawang merah. Harga cabai besar jatuh. Harga cabai besar nih 5.000 per kilo. Teriak Haji Bayu. Gimana nih Pak Wakil Bupati katanya. Kenapa? 5.000 jen cabai sekilo katanya. Ya memang kalau 5.000 tidak dapat untung. 5.000 itu Pak Haji dia bilang 2.000 ongkos metik sekilo. Sisa 3.000 per kilonya. Kalau sisa 3.000 ini nanti belikan pupuk daun, belikan insektisida, belikan fungisida, berikan yang lain, ongkos semprot dan sebagainya, rugi kita katanya. Terus apa yang Anda lakukan? Kita biarkan jatuh buahnya semua di situ. Oh kalau gitu saya akan buat surat ke Menteri. Buat surat ke Menteri tembusan ke Menteri BUMN. Alhamdulillah. Hanya surat itu seminggu. Kemudian ada jawaban. Hamin sehari kita mau lebaran Idul Adha Pak. Besok kita Idul Adha. Hari ini saya dipanggil sama Bupati. Paginya. Pak Wakil tolong hadiri ini di Sembalun. Saya baca dulu, Pak berarti kita Idul Adha di Sembalun nih. Ya si itu bukan kita katanya. Si itu Idul Adha di Sembalun katanya. Bapak hadiri ini menteri koordinator nih, BUMN ini Pak. Saya lebih tinggi dari menteri katanya beliau. Baik Pak saya bilang, saya berangkat. Nginep kita di agro yang tadi. Besok pagi kita lebaran ya. Jadi besok pagi itu lebaran, kemudian jam 9 landing pesawat di situ. Kita periksa lahan. Cabai berjatuhan semua. Apa kata Ibu Rini pada saat itu? Kok kotor sekali petani Sembalun? Kok cabai, buah cabai bagus-bagus sampai jatuh kok tidak dipungut, tidak diambil, tidak dijual? Saya ceritakan beliau. Justru kalau dia dipetik, risiko Bu, saya bilang. Risikonya apa? Berikan pupuk daun, berikan pupuk tajuk lagi, berikan insektisida, berikan semprot dan sebagainya. Itu lebih besar biayanya daripada dia menjual seharga 5.000 sekilo. Tempo hanya 1 minggu naik menjadi 17.500. Di mana dapat wakil bupati seperti itu dulu? Tidak ada, benar saya tidak ada. Lihat Lombok Timur ini, satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia yang paling banyak mengirim TKI-TKW. Kita, Kabupaten Lombok Timur. Padahal jumlah kita berapa? 1,3 juta lebih sekarang. Anggaplah sekarang ini 1,4 juta kita. Sudah 10 tahun kita ngomong kan. 2013, 2018 lalu kita bilang 1,3 juta. Nah, sekarang ini sudah 10 tahun lebih lah, 1,4 juta. Kita 1,4 juta, tapi dalam data BPNP 2 TKI, bahwa kitalah yang mengirim TKI-TKW terbesar di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Bayangkan. Yang harus buat paspor, maaf ya, jadi paspor itu harus mereka buat di kantor imigrasi Udayana Mataram. Mereka membuat di situ Abah nginep 1 bulan baru dia jadi. Nginep 2 bulan baru dia jadi. Jadi ada hikmahnya pada saat itu. Pak Bupati bilang, ini ada surat ke ruangan saya. Baca suratnya. Nih, kamu harus berangkat ke luar negeri. Lah jauh nih Pak Bupati. Belinggih punya undang. Anda tidak boleh. Kamu wakili saya ke sana katanya. Tidak bisa Pak Sekda yang berangkat Pak Bupati. Tidak bisa. Ini harus Bupati, wakil Bupati katanya. Waktu ke Jerman. Saya ambil paspor, dah mati. Nih, Pak Rai Datul Yasa. Ini orangnya ini. Saya minta tolong kepada beliau waktu itu. Tolong diperpanjang. Dia kepala dinas waktu itu, beliau ini eselon 2 loh dia. Tolong perpanjang ke Mataram. Paspor ini, paspor mati, saya suruh perpanjang ke Mataram. Baik Pak katanya. Seminggu saya tunggu, tidak ada teleponnya Pak. Ternyata 9 hari baru kita dipanggil. Hari ke-9 loh, baru dipanggil ke Mataram. Untuk foto lagi, bukan untuk dapat paspornya, untuk foto saja. Pak setelah dipoto, besok Pak dibawakan ke kantornya, baru diambil. Berarti 11 hari baru saya dapat paspor pengganti. Saya mikir, ini wakil bupati.
Bagaimana dengan TKI TKW, Pak? Yang pakai calo, yang habis uangnya berjuta-juta, harus menunggu lama, korupsi ada di situ. Nah, sehingga kembali saya dari Jerman, buat surat, saya bilang sama beliau ini, buat surat, minta kantor imigrasi di Lombok Timur. Nah, jadi suratnya yang bawa ke Pak Bupati, Pak Ali. Izin Pak Bupati, minta tanda tangan, dibaca sama beliau. Aduh, Pak Wakil ini mau pacaran terus di Jakarta katanya. Yuk, kenapa Pak Bupati? Nggak bisa ini katanya. Beberapa gubernur dulu minta ada kantor imigrasi di tempat lain di Lombok, nggak bisa. Nggak bisa ini. Saya jawab beliau, Pak, kita ikhtiar. Saya mau berjuang, saya bilang. Bapak tanda tangan saja di situ. Beliau tanda tangan. Setelah tanda tangan, saya ngomong lagi sama beliau, Pak Bupati, kalau misalnya surat Bapak ini dijawab oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak dikasih untuk ada kantor imigrasi di sini, maka Bapak harus berikan tanah 20 hari, saya bilang. 1 hektar kasih, jangan 20 hari katanya beliau. Baik Pak, berangkat ke Jakarta. Tahu nggak pertaruhannya di situ? Di ruangan Pak Menteri pada saat kita nyampe di situ, yang ada adalah Wali Kota Bima. Wali Kota Bima itu sudah ada suratnya di situ lebih dulu, dan ada salah seorang dirjen orang Bima. Salah seorang dirjen orang Bima di situ. Jadi isi suratnya Wali Kota Bima ini adalah minta dibangunkan kantor imigrasi untuk 3 pemerintahan apa? Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu. Karena terlalu jauh dia ke Sumbawa, makan waktu berbelas-belas jam katanya di situ. Ditanya Pak Dirjen, gimana ini? Wali kota ada di sini, Pak. Pak Kurais, ya Pak Kurais waktu itu. Beliau di sini, yang di sini Pak Menteri di sini. Semua dirjen-dirjen ada di situ. Nah, kemudian dibaca suratnya Lombok Timur. Waduh, gimana nih Pak Ali bin Dahlan katanya. Maaf Pak, saya wakilnya, saya bilang. Salamnya beliau kurang sehat. Jadi saya minta wakil beliau ke sini. Nggak bisa ini katanya. Dari ujung manapun kita nyampe ke Mataram itu, mau dari Lombok Utara, mau dari Lombok Selatan, mau dari Lombok Timur, hanya paling lama 2 jam. Ini menteri yang ngomong ini. Menteri yang ngomong. Ini kan live ya. Live ini ya. Live kan saja enggak apa-apa maksud saya, ya. Dan nanti dilihat sama Pak Menteri. Jadi Pak Menteri bilang apa? Bahwa tidak bisa. Karena jarak tempuh antara kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Lombok itu ke Mataram Udayana itu tidak lebih dari 2 jam sampai 2 jam setengah. Ya kalau udah begitu kita mau bilang apa? Saya jawab beliau, Pak Menteri boleh saya bicara? Silakan Pak Wabub katanya. Baru saya sampaikan, Pak Menteri, saya baru saja balik dari luar negeri dengan paspor baru. Paspor yang baru itu saya buat meminta eselon 2 yang menguruskan, 11 hari baru dia jadi. Kenapa begitu lama Pak? Padat di situ. Isinya adalah orang Lombok Timur semuanya di situ. Belum teman-teman Cina yang dari Cakra dan sebagainya. Di sana ladang korupsi Pak Menteri. Kenapa? Kabupaten Lombok Timur satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia yang paling banyak mengirim TKI TKW yang membuat paspor. Bagaimana Pak Dirjen? Bener deh ini, Indramayu itu paling banyak katanya Pak Menteri. Enggak Pak Menteri, Lombok Timur, bukan Indramayu. Bapak baca saja data BNP2 TKI. Gimana Pak Dirjen? Betul Pak katanya. Kalau gitu kasih Lombok Timur itu satu kantor imigrasi. Makanya Bapak Ibu sekarang mau pergi umrah, mau pergi TKI TKW, enggak pernah ribut. Kenapa? Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan. Apalagi kebutuhan Sembalun kecil. Sembalun sih deh.
Mau bawang putih ini kita kembalikan besok, menstempel dia sebagai kebutuhan bibit nasional, bisa kita lakukan. Lebih-lebih menteri yang sekarang sama program kita dengan yang dulu, cuma kita terlalu akhir sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Sekarang saya dengar dilaksanakan itu, tetapi mafianya banyak, tidak tersentuh kepada kelompok-kelompok tani secara keseluruhan. Nah, ini yang harus kita ratakan, sehingga dari sisi pupuk harus dia murah, dari sisi harga-harga komoditi harus dia sesuai, artinya harus dapat keuntungan. Kalau tidak, tidak bisa. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang, sangat bangga sekali bahwa pada hari ini kita sudah mengukuhkan sekian banyak. Dulu tim tiang di sini bisa dihitung. Beliau, Pak Haji, kemudian Pak Turmuzi, kemudian beberapa lah yang lain itu Kadir yang saya ingat semua ya. Yang tidak lebih dari 10-15 orang lah. Sekarang di sini jumlahnya berapa? 89. Seluruhnya dengan relawan 89, Pak. Satu kecamatan 89 ini. Dan kenapa 89 tidak sampai 150? Karena desanya Bapak Ibu hanya 6 desa. Disinilah yang saya anggap paling murah biayanya. Tuh di kecamatan Sakra Barat, Sakra Timur. Saat 3 kecamatan itu saya lantik 460 orang. 2 kecamatan lagi yang lebih gila, Jurau Kruak. Itu yang kita lantik 370 orang. 2 kecamatan. Jadi tim kami sekarang selombok timur ini tidak kurang dari 3.400 lebih. Kalau yang 3.400 ini betul-betul berjuang, betul-betul jalan, bisiki masyarakat, bisiki saudara, bisiki sahabat, bisiki keluarga, selesai. Lebih-lebih pada saat sekarang ini, dari sisi popularitas dan elektibilitas calon Bapak Ibu sekalian, dibayar oleh calon lain, itu survei, ternyata kita paling tinggi di sini. Orang yang dikatakan paling tinggi kemarin menjadi paling rendah. Waduh. Paling rendah, kita paling tinggi. Itu kenapa bisa demikian? Kerja-kerja daripada tim kita selama ini yang sudah 2 tahun lebih, ya, itu sudah menunjukkan hasil. Tapi kenapa dia belum sampai ke 40 lebih misalnya? Ya karena kita baru kukuhkan sekarang. Jadi pernyataan mereka tim-tim kami ini, nggak bisa kita bergerak maksimal nih Pak Haji. Kenapa? Karena kita belum dikukuhkan, belum kita diakui. Sekarang saya akui Bapak Ibu semuanya. Ini adalah timnya Iron Edwin, ya, yang sejatinya sampai kita akan naik, kita akan berdayakan Bapak Ibu semuanya. Ada pembagian sembako, ada pembagian paket, ada harus dari tangannya Bapak Ibu semuanya. Koordinasi dengan kepala desa dan kekadusan yang lain. Tapi data-data berhak Ibu Bapak memberikan. Kenapa ini kita lakukan? Supaya betul-betul pendampingan dari sisi data-data yang ada itu tidak ada dusta di antara orang yang membuat. Tak boleh, harus didampingi itu. Maaf ini Pak Kadus, maaf ini baris keluarganya doang tak mendownload. Kan lain Anda boleh. Nah sehingga didampingilah belum sama tim-tim kita yang ada di sini. Sebab saya tahu tim kami ini sama visi misinya, yaitu ingin melihat Lombok Timur lebih baik. Lombok Timur lebih maju. Lombok Timur lebih sejahtera. Sepakat? Nah ini saja kita sampaikan sudah. Nih, karena hari ini saya harus mampir juga di Swila di beberapa titik. Terima kasih. Kami sudah bertemu juga dengan tokoh-tokoh yang lain tadi pagi dan juga tadi malam, termasuk sama beliau. Okay. Jadi barangkali nanti akan kami kembali lagi setelah semua urusan-urusan ini yang tentunya berhubungan dengan administrasi pencalonan selesai. Sebelum penomoran mungkin kami akan kembali untuk berkunjung kemari nanti.
menentukan titik-titik lain yang belum kami kunjungi, termasuk kondisi wilayah kita. Nggih. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk keselamatan kita bersama dan mudah-mudahan doa dan ikhtiar yang telah kita lakukan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan dua putra terbaik daerah ini menuju ke Lotim 1. Doa bersama dipimpin oleh M. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama untuk membacakan kedua putra yang terbaik Lombok Timur. Mudah-mudahan Allah mengijabahkan doa kita semua dan mensejahterakan Lombok Timur dan pandai-pandai mengemban amanat pada masyarakat. Bisyiril Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma ja'al jamana zajam baraka marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'asuma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wan najati minan nar afwa indal syab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.